Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu peserta Akademi Kerukunan Desa yang saya hormati dari seprovinsi Gorontalo. Pada hari ini kita akan masuk pada penyajian materi oleh Bapak Rektor, yaitu tentang pengantar tata kelola desa, sebuah tinjauan terhadap Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Permendes ini Bapak dan Ibu baru pada waktu itu tidak semua kepala desa diundang, terbatas, dan pada kesempatan ini juga Bapak dan Ibu yang akan menerima informasi ini. Tapi sebelumnya saya bacakan tentang profil pribadi dari Pak materi pada hari ini. Nama Dr. Insinyur Edward Wolok, STMT, lahir 23 Mei 1976 di Gorontalo. Pendidikan SD nomor 47 Kota Selatan Kota Gorontalo, lulus tahun 1989, SMP 1 Gorontalo, lulus tahun 1992, SMA Negeri 3 Malang, lulus tahun 1995, S1 ITS Surabaya, lulus tahun 2001, S2 ITS Surabaya, lulus tahun 2005, S3 IPB Bogor, lulus tahun 2017. Jabatan sekarang adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo mulai 2019 sampai dengan sekarang. Jabatan sebelumnya adalah Wakil Rektor 2 Universitas Negeri Gorontalo mulai dari 2010 sampai dengan 2017. Di luar kampus adalah sebagai Ketua PGRI Provinsi Gorontalo mulai 2020 sampai dengan sekarang. Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama 2019 sampai dengan sekarang. Anggota Dewas PBSI Muhammadin wasallim. Yang saya hormati teman-teman dari Pokja Desa UNG yang sudah dikukuhkan langsung oleh Pak Menteri. Jadi nggak main-main ini Bu Bapak ini. Pokja Desanya, kelompok kerja desa UNG itu dikukuhkan oleh Pak Menteri. Dan Pak Menteri bertindak langsung sebagai penasehat. Jadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu bertindak sebagai penasehat di Pokja tersebut. Ini ketuanya Pak Hidayat Konio, wakil ketuanya Pak Imran, kemudian sekretarisnya Pak Funco dibantu oleh tim. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman dari kepala desa dan juga yang mewakili. Tadi diinfokan 16 orang, saya hitung kok lebih dari 16 ya. Panitia yang salah apa saya yang salah ngitung nih? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 hitungan saya. Gitu. Tapi apapun itu kan mending lebih daripada kurang. Ya. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengajak kita untuk bersyukur. Kenapa saya harus mengajak kita bersyukur? Karena belum pernah terjadi di mana Kementerian Desa hari ini begitu care terhadap desa-desa yang ada di Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini pasti bentar lagi saya kirim ke Pak Menteri nih. Jadi saya terima kasih dari teman-teman. Kenapa sih saya harus sampaikan? Karena Akur Desa ini, Akademi Kerukunan Desa ini, di-launching bersamaan dengan launching Desa Damai for Peace di Banu Roja. Dan dalam tempo kurun waktu 2 minggu, alhamdulillah kita sudah menindaklanjuti kegiatan ini. Ini untuk menunjukkan komitmen kita. Dan komitmen ini hanya bisa jalan apabila teman-teman dari aparat desa, kepala desa beserta seluruh jajaran mau mensupport ini. Gitu. Ada yang tanya ke saya, Pak Rektor ngapain sih kok repot-repot ngurus desa? Toh sudah ada kepala desa, sudah ada camat, sudah ada bupati, kan gitu. Sudah ada gubernur, untuk apa?
Kira-kira ada ibu bapak yang bisa kasih saya masukan? Atau mungkin ibu bapak mau bilang, sudahlah Pak Rektor, nggak usah ngurus-ngurus desa. Saya tutup hari ini sudah. Saya hentikan kalau ibu bapak merasa tidak perlu untuk kita urus. Gitu. Perlu apa enggak kira-kira? Nah. Kenapa kami ingin mengurus? Karena dalam tata kelola desa hari ini, ada satu kata yang harus Bapak Ibu pahami betul, yaitu otonom. Desa hari ini dengan undang-undang desa itu kan menjadi lebih otonom. Tetapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri, banyak aparat desa yang belum menggunakan kewenangan dalam hal ini otonomisasi yang diberikan untuk mengembangkan tata kelola desanya masing-masing. Sehingga kenapa saya penting untuk menyampaikan ini, dikarenakan dengan undang-undang desa itu, sebenarnya tata kelola desa yang otonom itu tujuannya apa? Agar ibu bapak, aparat desa tidak terjebak dalam menggunakan anggaran alokasi dana desa dalam bentuk rutinitas. Coba kita introspeksi sejenak. Dari total alokasi anggaran dana desa yang kita kelola, kira-kira berapa persen sih yang kita bicara peruntukan penggunaannya benar-benar berbasis problem yang ada? Dan berapa persen yang sebenarnya pengelolaan itu berdasarkan rutinitas yang ada? Tidak usah dijawab, karena dari bentuk senyuman saya sudah tahu jawabannya kemana. Gitu. Ini yang harus kita rubah, dan inilah kenapa UNG turun untuk melakukan pendampingan. Agar supaya bentuk permasalahan yang ada, bentuk untuk penyelesaiannya seperti apa, itu yang kita bicarakan, kita diskusikan sama-sama, tanpa melanggar regulasi yang ada. Ya memang kan tidak mudah. Aparat desa memang diberikan otonomisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Akan tetapi kan dalam melaksanakannya juga kan tetap aparat desa kan takut-takut juga. Apalagi dengan informasi ada beberapa kepala desa yang salah menjalankannya kan gitu. Nah itu kita tidak ingin terjadi. Jadi pendampingan UNG itu dalam kerangka untuk meminimalisir kesalahan tadi. Tetapi itu bisa terjadi kalau ibu bapak mau didampingi, ibu bapak mau terbuka dengan kondisi yang ada. Gitu. Jadi sekali lagi, terhadap kewenangan ini, alokasi dan relokasi anggaran itu kan ada di tangan aparat desa. Pertanyaannya, seberapa sering kita ketika membahas RPJMDes itu berorientasi program dengan basis masalah yang ada. Jadi saya menginginkan lewat akur ini, lewat pendampingan ini, ibu bapak harus bisa memang memiliki manajemen tata kelola yang baik. Nggak gampang loh Bu. Gorontalo itu paling tinggi berapa alokasi dana desanya? Ada desa yang berapa? 1,4 ya? Ada yang 2 miliar kan? Nah, ada yang 2 miliar. Oh DNA yang kemarin ditandatangani prasastinya oleh Pak Menteri. 2 miliar. Dua miliar itu berarti sama dengan 2.000 juta. Ya kan? Kalau 1 tahun 365 hari, ya berarti 1 hari itu menghabiskan hampir 5 juta. 1 hari loh hampir 5 juta. Satu organisasi yang cukup besar. Omset Alfamart kalau satu hari dia cuma 5 juta,
hanya 1,5 miliar. 1 tahun. Di masa pandemi begini kan besar itu. Apalagi dengan pandemi, kita juga mendapatkan terkait dengan penggunaan dana desa terkait dengan COVID. Pertanyaannya, ketika ibu bapak melakukan alokasi dana desa untuk COVID, itu kan hanya mengacu peraturan dari atas kan? Benar ya? Sedangkan regulasi terkait di desa sendiri yang ibu bapak terbitkan kan tidak ada. Pertanyaannya, apakah regulasi dari atas itu benar-benar sudah bisa mengakomodir seluruh permasalahan yang ada di bawah? Padahal terkadang itu bersifat general. Nah, inilah pentingnya terkait dengan manajemen tata kelola desa yang perlu kita pahami bersama. Kalau kita lihat Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021, kemarin tuh Pak Menteri mensosialisasikan, saya aja kaget, Ibu Bapak. Saya aja kaget. Teman-teman eselon 1 di kementerian juga kaget. Pak Menteri mensosialisasikan ini di Damhil di bawah, itu dalam kurun waktu 1,5 jam ya. 1,5 jam beliau nggak berhenti bicara. Dan ternyata itu sosialisasi pertama. Di mana beliau memperkenalkan bahwasanya adaptasi tata kelola baru, yaitu terkait dengan integrasi tujuan pembangunan desa sebagai SDGs desa. Next. Nah, kita lihat tadi makna otonom di dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Otonomi desa dipahami sebagai kemerdekaan dan kebebasan untuk membangun desa hadir sebagai identitas. Identitas yang dimaksud tidaklah statis, melainkan dinamis dan dipengaruhi kuat oleh kearifan lokal masing-masing desa. Itu yang saya sebutkan tadi. Pasti regulasi yang bersifat general dari kementerian yang menjadi acuan ibu bapak untuk melakukan implementasi program di desa tidak mengakomodir kearifan lokal. Bukannya kementerian tidak mau, justru kementerian itu menegaskan pentingnya kearifan lokal. Tetapi tidak mungkin kearifan lokal 74.963 desa di Indonesia itu kearifan lokalnya akan diakomodir di Permendes. Nggak mungkin. Pertanyaan saya kembali, apa kira-kira kearifan lokal di kita masing-masing desa? Kita belum pernah mendiskusikannya kan? Jadi kita runut satu-satu nih. Jadi kalau kita mau bikin tata kelola secara otonom, kita harus keluar dari sekedar rutinitas, tetapi agar bisa keluar dari rutinitas, kita harus tahu identitas kita. Agar kita tidak bersifat statis, kita bersifat dinamik. Untuk bisa bersifat dinamis dan menjadi diferensial poinnya, titik pembeda masing-masing desa, kita harus paham terkait dengan kearifan lokal di kita. Ya. Yang berikut, otonomi desa juga harus dipahami sebagai satu cara untuk menjadikan desa sebagai subjek yang membangun, bukan objek membangun. Kalau dulu dananya tidak di desa, dananya aja di kabupaten kota, tanya apa kebutuhan desa, sehingga dulu kalau kita nggak salah kan selalu yang makin baru, terkadang MCK umumnya lebih baru dari kantor desa. Karena yang paling gampang dibangunkan itu MCK yang berbasis produk, dan itu kan bersifat nasional. Nah sekarang desa itu subjek, bukti dia subjek apa? Dikasih dananya. Tujuan dikasih dana itu apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Satu, dikasih dana ke aparat desa, karena aparat desa yang tahu betul akar permasalahan yang ada di desa. Sehingga dengan pengelolaan dana yang langsung, itu diharapkan bisa jadi lebih cepat untuk menyelesaikan masalah. Nah pertanyaannya, kalau ibu bapak sudah jalan 2 tahun, 3 tahun permasalahannya bertambah, tidak berkurang, berarti kan ada yang salah dong. Untung ini saya tidak masukkan indikator penilaian. Kalau saya masukkan indikator penilaian, saya bisikin ke Pak Menteri kan bisa selesai teman-teman di desa. Nanti ibu bapak bilang Pak Edward tidak sayang tuh orang. Nah, tumba itu lalahunga, mujur dia. Nanti kita akan bikin tumba-tumba baru, jadi tidak perlu iri gitu kan? Kita bikin tumba-tumba baru. Jadi itu penting. Kalau dibilang tidak sayang, kurang sayang apa? Biar lala habis wisuda saya 1 hari ini tetap mesti hadir di sini. Ada yang habis hadir wisuda ibu bapak? Tidak ada ya?
Ada anaknya yang kuliah di UNG? Ada? Baru masuk ya? Oh, masih lama wisuda. Ya, jadi otonom bergantung pada hubungan antar agen dan masyarakat desa saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, ini biasa kan? Makanya di aparat desa aja, sekarang aja kepala desa kan pemilihannya kan langsung. Next. Kalau kita lihat alokasi dana desa, Permendes nomor 13 tahun 2020, lagi-lagi disinggung. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Desa nomor 6 tahun 2014, desa memiliki kewenangan untuk mengatur anggaran desa. Pertanyaannya, seberapa banyak kegiatan yang tidak dianggarkan oleh desa, tetapi bersifat seremonial dari kabupaten, kecamatan yang harus dibiayai oleh desa? Ada nggak? Kalau Takom bilang ada, tidak usah bilang, tapi saya pernah saksikan sendiri ada. Ya kan? Kalau Tiwiranti bilang ada sayang, ada. Ya. Oke, buat saya itu nggak ada masalah. Saya menganggap itu bagian relationship ibu bapak dengan pemerintah di atasnya. Tapi jangan sampai karena relationship itu, karena relationship menghargai hubungan itu, lantas mengorbankan program yang seharusnya menjadi prioritas. Dan kemarin saya terus terang agak sedih aja gitu. Ketika ada staf eselon 2 dari salah satu kabupaten dengan santainya mengatakan, "Bu, ini tolong ini tolong dibiayai, kan ada dana desa." Saya mendengar itu saya agak gimana gitu. Saya bilang, ini seandainya posisi saya bukan rektor, saya udah tabrak itu. Cuman karena saya rektor kan gak enak saya mau nabrak. Kan saya tinggal bilang ke dia, ini antum ini mikirnya gimana? Udah tahu dana desa bukan untuk itu. Terus selaku pejabat kok malah mau nyuruh dana desa untuk itu, kan sama aja saya suruh ibu bapak bikin salah. Iya kan? Nah, itulah yang saya katakan kita harus maknai betul terkait otonomi ini. Kalau misalnya terkait acara kita apa dan sebagainya nggak apa-apa. Tapi jangan acara yang bukan acara kita lantas kita menanggung, kan repot. Gitu. Ini kan contoh nyata yang ada, saya tidak bilang sering terjadi, pernah terjadi, dan ibu bapak tidak enak kan mau menghadapinya. Yang ada apa? Ibu bapak kan yang pusing bikin pertanggungjawabannya, benar nggak? Iya. Ibu bapak nggak usah khawatir ngomong gini, ini kalau orang akademik ngomong begini. Saya ngomong dalam kapasitas saya sebagai orang akademik ya begini. Dan apalagi yang saya bicarakan ini hal yang empirik, nyata terjadi dan saya saksikan langsung. Jadi bukan berdasarkan laporan, tapi saya lihat di lapangan. Sehingga yang terjadi saya ambil alih. Udah nggak usah deh, UNG bayar aja. Gitu. Teman-teman di desa itu tidak usah dibebani. Mereka tahu kok bagaimana menjalin relationship. Tapi jangan dibebani yang bikin mereka susah untuk bertanggung jawab. Oke? Sampai di sini dipahami Bu Bapak? Tidak terlalu berat kan yang saya sampaikan? Oke. Kalau terlalu berat ada yang tidak dipahami, potong, tanya. Maaf Pak Rektor, apa sih Pak Rektor bermaksud? Kan gitu. Gak apa-apa. Yang berikut, kalau kita lihat pengalokasian dana desa harus searah dan selaras dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2020. Jadi, ibu bapak itu nantinya bisa bikin peraturan sendiri. Tahu bikin peraturan sendiri? Agak repot kan? Manfaatkan teman-teman di UNG. Tapi jangan satu-satu desa. Kan ada beberapa desa yang punya kecenderungan sama, nanti kan peraturannya bisa mirip. Alokasi programnya sama, bisa mirip. Gitu ya. Pedoman adaptasi kenormalan baru desa saat COVID-19. Ini aja kan
Ini kalau di Jawa memang sangat penting. Di kita ibu bapak mau coba menerapkan ini kan repot kan? Di desa ibu bapak aja ke kantor desa kan nggak pakai masker. Saya bilang ke Pak Menteri Desa, saya bilang, udah Pak, kayak di Tumba saya bilang. Di Tumba itu kalau kena COVID, itu gara-gara orang UNG dan orang kementerian yang datang ke Tumba. Mereka nggak ada COVID. COVID-nya dari kita. Tapi bentuk penghargaan mereka karena kita datang akhirnya pakai masker. Ya. Oke, kalau terkait adaptasi kenormalan baru kita sudah tahu. Dan saya lihat beberapa teman-teman di desa juga sudah menerapkan itu. Di kantor desa terkait protokoler kesehatan itu sudah mulai dibiasakan. Masker kita juga sudah pakai. Yang menarik ini poin kedua. Prioritas alokasi anggaran harus sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs desa. Ini kan yang barang baru. Dan saya tidak mau desa-desa di desa-desa di Gorontalo dan kawasan Teluk Tomini tidak berhasil menerapkan ini dengan maksimal. Kenapa? Karena terus terang saya termasuk salah satu pihak yang diskusi intens dengan Pak Menteri soal SDGs desa ini. Jadi saya ada tanggung jawab moral sama teman-teman agar supaya desa-desa di Gorontalo itu harus bisa adaptif dan paling tanggap terkait dengan SDGs desa. Jadi jangan bosan-bosan untuk baca, belajar, tanya terkait SDGs desa. Dan kalau ibu bapak terkait pemrograman anggaran, pengalokasian anggarannya itu mengacu kepada SDGs desa, pasti kementerian akan senang. Biar bodoran datang-datang Monef 3 bulan 1 kali, ya kan? Setiap kali Monef 2 voucher kan lumayan. 1 voucher itu berapa? Ya? 1 voucher itu 50 ya? 200? 200. Di air apa berapa voucher kemarin? Nanti? Yang lain jangan dulu iri, maksudnya kita kan baru berinteraksi sekarang. Jangan bilang cuma orang yang di Rektor, enggak. Tetap kita akan usahakan semua untuk dapat. Di ayah sudah dapat mata basar dari sebelah gara-gara dapat voucher ya. Dapat 1 atau 2 voucher? 1. Ya. Kalau saya mau tanya saya suka yang di sini semua, ya dapat vouchernya. Gitu. Kenapa enggak? Anugroho kapan datang? Ya, Oktober nanti ini ya. Oh ya udah. Nanti bilang ke Pak Nugroho bahwa voucher banyak-banyak. Teman-teman saya butuh voucher nih. Tidak usah ingat di Pak Rektor tidak apa-apa. Pada saat ada voucher sudah saya ingat. Saya lanjut. Jadi, nah dari undang-undang yang baru ini kita lihat swakelola anggaran desa ini kan sudah dimunculkan, bahkan naik loh. Dari 30% ini ke 50%. Ini satu kabar gembira sekaligus harus hati-hati. Karena kadang-kadang sumber masalah itu kan di sini. Dan sebenarnya swakelola itu baik. Selama kita jalankan sesuai regulasi dan kita paham betul hakikat dari swakelola itu. Kan enak disebut itu. Semua dari, oleh, dan untuk masyarakat desa. Enak disebut. Tapi tidak segampang menyebutnya ketika kita melaksanakan. Ya. Swakelola anggaran desa tidak boleh menggunakan kontraktor. Tuh. Saya tulisin huruf besar semua tuh. Biar dipahami betul. Bahwasanya itu supaya ada di ibu bapak. Dan agar supaya enak, maka perdesnya dibuat. Perdesnya dibuat supaya swakelola kita ada pijakannya. Di samping memang ada pijakan dari Kemendes. Itu penting ibu bapak. Saya gambarkan gini, kayak di kampus misalnya. Tiba-tiba, kenapa penggunaan ruangan ini untuk kegiatan akur hari ini di-charge 5 juta 1 hari? Itu pemeriksa kan begitu.
Setelah dilihat, oh ternyata ada peraturan rektornya yang menetapkan untuk ruangan ini apabila digunakan sekian jam, itu sekian tarifnya, kalau ini sekian 5 juta. Clear. Selesai sudah, nggak ada komentar. Nah, kadang-kadang kan di swakelola ini kan, mohon maaf ini kita bicara secara internal, kadang-kadang kan nggak karu-karuan di notanya. Iya kan? Makanya kita harus ada peraturannya. Itu penting agar supaya kita bisa melaksanakannya dengan baik. Swakelola anggaran digunakan untuk membiayai kapasitas dan potensi masyarakat. Jadi terkait dengan kondisi yang ada langsung, ya. Next, supaya biar agak lebih cepat. Desa tangguh Covid terkait dengan penggunaan dana desa. Karena kalau kita lihat, ini program dari kementerian ini kan Desa Aman COVID-19. Desa tetap harus produktif sembari terus memperhatikan protokol kesehatan. Ini kan dua hal yang bertolak belakang nih. Dengan protokol kesehatan ini sebenarnya kita kan udah susah. Tapi disuruh tetap produktif. Kembali lagi saya sebutkan tadi, itulah kenapa dibutuhkan manajemen tata kelola desa yang baik. Manajemen tata kelola desa yang sehat. Agar supaya di situasi seperti ini pun kita tetap bisa produktif. Yang berikut, desa tanpa kemiskinan. Bantuan langsung tunai diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan terdampak COVID-19 sesuai dengan keputusan musyawarah desa. Jadi ibu bapak tolong digiatkan itu musyawarah desa. Kalau belum ada perdesnya minimal notulensi musyawarah desa itu harus ada. Jadi kalau kita menyebutkan kenapa kita mengambil ini, notulensi musyawarah desa ada. Disetujui oleh masyarakat, disetujui oleh BPD, disetujui oleh aparat desa, kita sepakat lakukan ini untuk desa. Ini kan sebenarnya hal sepele, cuman kadang-kadang kita tidak laksanakan. Benar ya? Jadi penting ibu bapak, aparatur desa, setiap musyawarah desa ada notulensinya. Tugaskan satu orang untuk mencatat. Jadi setiap musyawarah desa 2 yang wajib ada. 1 notulensi terkait yang dibicarakan, 2 absen. Jadi bukan cuma sekolah ini yang mau absen. Ya, kita musyawarah desa pun harus absen. Karena itu bukti sah bahwasanya itu bukan keputusan kepala desa seorang diri. Keinginan dan kehendak kepala desa seorang diri. Ya, itu harus dipahami. Yang berikut, swakelola melalui padat karya tunas desa. Ini jelas program kerja, program pemberdayaan melalui PKTD didanai sebesar 50% dari dana kegiatan PKTD. Ini Bu Bapak udah pasti lebih paham. Next. Nih. Biar tidak asik, tapi saya mesti membiasakan Ibu Bapak. Karena Pak Menteri Olanga ini. Selalu ini. Dan Ibu Bapak, jangan Ibu Bapak pikir SDGs desa itu biasa. Saya kemarin mempresentasikan terkait SDGs desa ini di Belanda. Dan habis ini saya masih berutang untuk bikin jurnal tentang SDGs desa dengan Pak Menteri. Agar supaya SDGs desa ini yang dikembangkan di Indonesia, diterapkan di Indonesia dan akan kita bawa ke tingkat global, itu benar-benar sudah terverifikasi dan diakui secara akademik. Dan saya berkontribusi nih di sini. Bahkan terhadap penggunaan dan perubahan kata, itu Pak Menteri mengajak diskusi. Jadi meskipun ini tidak enak, barang baru, biasakan. Tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs desa. So mesti kasih tahu biasa ini. Ibu bapak aparat desa lah sebut SDGs desa. Nah, SDGs desa. Pokoknya bilang saja. SDGs desa. Ini cuma faktor kebiasaan. Sama dengan tidak biasa bilang corona, baru jadi koronces. Akhirnya kan jadi tak biasa. Meskipun kalau mau dihit. Buktinya apa? Ketika orang pasang status di media sosial, ada yang tulis corona ini pakai K. Benar nggak? Ada yang pakai C. Cuman karena terbiasa untuk didengarkan. Jadi ini udahlah, kita terbiasa aja SDGs desa gitu.
Tujuan 1, pendataan desa, pemetaan sumber daya alam, pengembangan teknologi informasi. Itu memang di Tumba itu mujur tuh, masuk internet itu. Gitu kan? Sudah tidak saya bilang-bilang. Bikin mangiri yang lain. Dan saya sebenarnya agak sedikit menyentil Pemda. Karena saya bilang listrik dan internet itu masuk di Tumba tanpa Pemda. Padahal itu sebenarnya bukan kapasitas dan tugas UNG. Harusnya kami itu hanya berhenti di kajian kan. Tapi itu tadi karena kita melihat ini akar permasalahannya listrik dan jaringan internet, kita komunikasikan ke Kemendes lewat Bakti. Akhirnya karena kita mengkomunikasikan kan, BNG kan tidak ada agenda apa-apa. Selain membantu itu, ya udah cepet. Itu Tumba itu hanya kita siapkan dalam waktu 2 minggu. Itu rasanya hati saya gimana pas pertama kali dikirimi video. Tanggal 9 malam untuk pertama kalinya di Tumba, itu azan di Masjid Tumba dilantunkan lewat pengeras suara. Pertama kalinya. Malam tanggal 10. Dan itu dari pembangkit listrik Piko Hidro, karya mahasiswa dan dosen UNG. Baru siapa yang mau nyangka di Tumba besoknya itu bisa streaming video conference dengan wakil presiden. Dari Istana Negara, Baliat Tumba. Ambil roti Ayahanda Tamaila dia tidak bayangkan. Kantor desa Tamaila lo wakil presiden tidak pernah lihat. Dusun Tumba itu wapres lihat. Saya aja nggak nyangka. Tapi ternyata itu memberikan pesan kepada kita. Kalau kita serius, kita saling percaya dan kita saling support, ternyata bisa. Harusnya sudah ada 5 desa selain Tumba yang sudah diprogramkan tahun ini. Ini memang seharusnya. Tetapi karena refocusing anggaran apa dan sebagainya, akhirnya itu dipending ke 2021. Ada anggarannya cuma kecil. Diminta untuk lanjutkan Tumba. Gitu. Jadi saya sudah mengatakan kita akan nambah untuk Piko Hidronya gitu. Tapi kan ibu bapak kan, desa ibu bapak kan ada listrik, ada jaringan. Kalau ibu bapak ke Tumba itu udah nggak ada apa-apa. Ibu bapak disuruh ke Tumba biar digaji 3 kali lipat pasti nggak mau. Gitu ya. Yang berikut, desa wisata, transformasi ekonomi yang distributif dan merata. Potensi wisata yang ada di desa kita itu harus kita mulai garap. Dan di situasi pandemi ini, itu yang menarik. Saya penasaran loh, terkait desa wisata ini. Jadi, tanggal berapa ya Pak Im ya? 19, 12, 13 ya. Tanggal 13 September saya pulang dari Jakarta. Saya langsung saya bermalam di Pulau Cinta, Bualemo. Saya mau pastikan karena saya akan ngambil keputusan untuk buat Pak Menteri bermalam di situ atau tidak. Jadi saya coba. Dan selama ini saya belum pernah ke Pulau Cinta. Udah 3 tahun Pulau Cinta itu dibuka, saya belum pernah datang. Yang saya dengar dari teman-teman, komentarnya nih teman-teman, apalagi teman-teman kita yang di Gorontalo, nggak enak. Panas, susah air, pokoknya nggak nyaman lah bahasanya. Tapi hati saya penasaran. Orang Gorontalo bilang nggak enak. Tolong dicermati nih cerita saya. Orang Gorontalo bilang nggak enak, nggak nyaman, nggak bagus. Karena memang banyak juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang datang ke sana siang hari untuk foto-foto pulang, ya kan? Dibilang nggak enak, nggak bagus. Tapi teman-teman saya di Jakarta bilang, teman-teman saya di Jakarta, ada di Surabaya, di Malang, kita pingin ke Pulau Cinta tapi kok susah banget ya, antri. Loh, berarti Pulau Cinta ini full dong, iya kan? Kok nggak bagus, nggak enak, tapi kok full. Orang luar kok seneng banget. Ya udah, singkat cerita saya coba tanggal 13. Saya bermalam di sana. Saya bilang kok enak banget ya.
Bagus banget, enak. Sehingga nggak ragu-ragu saya bilang, Pak Menteri boleh. Yang terjadi apa Ibu Bapak? Pak Menteri datang sama putranya. Jadi putranya yang baru nikah juga datang. Nginap di situ dan mereka bilang bagus. Nah, yang ingin saya sampaikan bukan soal bagusnya Pulau Cinta. Tapi betapa perbedaan mindset tadi. Orang kita mengatakan tidak bagus, ini dan itu dan sebagainya. Sehingga ketika saya ke Pulau Cinta saya lihat tidak ada dampak kehebohan, keterkenalan, keindahan Pulau Cinta terhadap desa di sekitarnya. Karena mindsetnya teman-teman memang nggak bagus. Bisa dipahami? Bayangin kalau desa di sekitar itu melihat Pulau Cinta itu sebagai satu objek yang luar biasa, yang orang luar semua datang, promosinya gampang. Saya lihat Instagramnya, follower Pulau Cinta itu hampir 200.000. Dan itu artis-artis. Yang kebayang di pikiran saya apa, Ibu Bapak sekalian? Sayangnya mereka pulang dari Pulau Cinta, mereka tidak bawa oleh-oleh khas di sekitar desa Pulau Cinta. Bayangkan kalau mereka itu pulang dan bawa oleh-oleh khas yang menggambarkan tentang daerah di sekitar Pulau Cinta. Betapa daerah itu akan sangat terkenal hari ini. Hari ini satu Indonesia tahu Pulau Cinta. Tapi coba dicek apa satu Indonesia tahu kalau Pulau Cinta itu di Bualemo. Apalagi DP nama desa. Saya aja belum tahu. Desa apa di situ? Iya, Botumoito. Yang saya tahu bahwa apa? Kecamatan Botumoito. Desa Pato Ameme ada di Potanga. Ada 2 desa. Emang yang datang ke Pulau Cinta tahu? Enggak tahu. Karena kita tidak memanfaatkan momen itu. Bisa dipahami? Inilah yang saya sebut tadi, betapa pentingnya mindset. Kalau kita ingin maju, kita nggak boleh berpikir dengan sudut pandang kita. Tapi kita berpikir terhadap kemajuan sudut pandang orang dan apa yang harus kita laksanakan. Jadi saya bilang betapa menariknya ya, daya tariknya Pulau Cinta ini. Sedangkan jalan desa itu rusak. Mobil dermaga di Pato Ameme itu rusak. Jadi sengaja Pak Menteri kemarin saya suruh tunggu sampai Pak Wabub datang. Yang ada Pak Wabub kasih proposal. Saya bilang untung Pak Menteri tidak bilang jalan rusak. Jadi terlihat kan tidak support. Padahal harusnya dengan satu tempat yang memiliki daya tarik luar biasa, harusnya imbasnya kan ada di sini. Imbasnya harus ada di sini, di desa ini. Dan itu yang terjadi di Bali, Ibu Bapak. Nah, makanya orang Bali mindset wisatanya udah berubah. Yang paling menjaga keindahan tempat wisata di Bali itu orang Bali. Karena mereka tahu kalau sampai itu rusak, itu ditutup, mereka yang habis. Wisatawan mah enak. Meledak bom Bali, mereka tinggal beralih dari Bali ke Bangkok. Selesai. Tapi orang Bali, makanya mereka jaga. Nah, itu yang kembali ke kita. Ya, itu jadi itu penggambaran saya seperti tadi itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Yang berikut, penguatan ketahanan pangan. Kita selalu bilang pertanian itu semua ada di desa. Tidak ada pertanian yang tidak di desa kan? Semua pertanian ada di desa. Tetapi ironisnya, angka stunting tertinggi itu ada di desa. Semua sumber pertanian yang menjadi bahan baku orang di kota agar supaya tidak kena stunting dan sebagainya ada di desa. Tapi stunting tertinggi justru ada di desa. Saya tidak menguraikan, biarkan Ibu Bapak pikirkan dulu. Ya.
Nanti pada next kesempatan berikutnya kita diskusikan. Desa inklusif meningkatkan representasi perempuan di desa. Memang saya belum dapat angka di Gorontalo, tapi memang kemarin Pak Menteri ngomong cukup banyak tuh tentang PK itu. PK-PK itu yang memang kalau di Jawa memang berasa sekali. Gitu. Kalau di Gorontalo saya berharap tidak terlalu tinggi angkanya. Desa damai berkeadilan, desa yang berkelembagaan dinamis dan budaya desa yang adaptif. Gorontalo ini bagus sekali. Dan saya sebenarnya cukup bangga menunjukkan bahwasanya Gorontalo itu termasuk daerah yang aman dan damai. Dan itu dari dulu. Salah satu yang ikut mendorong adalah memang Gorontalo itu mayoritasnya Muslim, tetapi secara kultural karena memang dominan Nahdlatul Ulama yang sangat menghargai dan toleran terhadap perbedaan, makanya memang hampir tidak ada sebenarnya kita konflik, apalagi yang berbau agama di Gorontalo. Nah itu harus dijaga. Nah ini harus dipahami betul oleh seluruh aparat desa, karena sumbernya di situ. Karena kalau DP baribut di kota, gampang mau urus. Kasih turun polisi, selesai cerita. Itu di kota. Kalau di desa, panjang DP urusan. Makanya kenapa kita harus jaga betul terkait kedamaian yang ada di desa. Oke? So terlalu lama saya, so cukup ya? Mungkin Bapak Ibu so capek ya? Mendengarin saya? Saya tidak bilang bagi saya. Tapi kalau bicara soal desa saya jadi semangat gitu. Beneran deh, saya jadi semangat. Makanya saya sampai bikin moto kan, dari UNG untuk desa, dari desa untuk Indonesia. Tapi saya cuma jaga pakai dari UNG untuk desa. Kasih biar Pak Menteri yang pakai dari desa untuk Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu, agar supaya kita masuk ke akur deh. Nah, ini akur yang Ibu Bapak ikuti hari ini sampai besok. Teman-teman nginap di sini ya? Yang dari luar nginap di sini? Ibu Bapak boleh tanya di tempat-tempat lain itu, di desa provinsi lain, kalau ada nggak dibikin pelatihan gini, kepala desa nginap di hotel bintang 3 kayak gini? Enggak, jamin saya, enggak. Dan salah satu yang saya bersyukur bangun hotel UNG ternyata ini. Beneran. Kalau mau disuruh pilih, ini secara komersil mendatangkan peningkatan, sama ternyata bisa untuk digunakan menjadi training center pelatihan aparat desa untuk desa kita lebih baik, saya pilih yang kedua. Karena kita bicara jangka panjang. Kita tidak perlu bicara bahwasanya hasil yang kita bicarakan hari ini, yang kita rintis saat ini, yang kita bangun mulai sekarang akan terlihat 6-7 bulan ke depan, enggak. Tapi percayalah, kalau fondasi ini kita letakkan, kita akan lihat dengan jelas, nyata bagaimana kira-kira 5-6 tahun ke depan. Jadi saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk melihat 5-6 tahun ke depan. Ini Pak Imran nih saksinya. Dulu saya pertama jadi WR2 tahun 2010. Saya bikin program ini, orang protes semua. Tapi saya tetap tenang. Pak Imran tanya, kenapa? Pak Edward kok tidak ragu, tetap tenang? Teman-teman protes karena dia melihat hari ini dan besok. Saya kenapa tetap tenang? Karena saya yakin langkah yang saya ambil ini akan baik untuk bertahun-tahun ke depan. Dan ternyata begitu itu terjadi, semua diem. Dan mengakui, oh iya ternyata benar. Jadi mari selaku aparat desa yang memiliki hak otonom mengelola manajemen desa untuk jangan hanya berpikir, kalau Ibu Bapak jabatannya masih 3 tahun, sudah mesti berpikir 3 tahun ke depan itu apa? Satu kesalahan yang mendasar di kita adalah ketika kita selalu berpikir tahun ini, baru untuk tahun depan nanti dipikirkan akhir tahun, berikut nggak boleh. Jadi kalau sekarang kita sudah harus berpikir 3 tahun ke depan apa, untuk mewujudkan itu apa yang harus dilakukan di tahun pertama, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, sehingga hasil akhirnya apa. Lagi-lagi ini balik soal mindset. Ini materi kuliah pasca sarjana di IPB yang saya ajar ini sebenarnya. Jadi saya anggap Ibu Bapak ini mahasiswa pasca sarjana, bukan sarjana.
Ya, so mahasiswa pasca sarjana. Siapa yang so S1 di sini? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Masih berapa lama jadi aparat desa? Masih 5 tahun lagi. Masih beberapa tahun? 5 tahun lagi. 1 tahun lagi, tapi diulang kalau lihat model ini. Berapa tahun lagi? Masih 5 tahun lagi. Saya cerita dikit. Waktu saya ke Luwuk, Kecamatan Pagimana, kepala desanya itu S1. Saya tanya, dengan posisi sekarang mengelola dana desa, kira-kira bisa nggak kuliah S2? 1 tahun menyisihkan 25 juta. Bisa, Pak. Dia langsung lapor saya, kami ada 22 orang siap, Pak. Saya yang kaget. Padahal saya baru bertanya, saya belum siapin rumahnya. Kelas khusus. Tapi kalau itu, ya kenapa enggak? Peningkatan SDM itu kan penting. Peningkatan kapasitas itu penting. Keilmuan itu penting. Sehingga kita bekerja itu bukan jangan dengan interest pribadi, tapi untuk interest orang banyak. Ada yang bilang, loh saya bilang, bayangin kalau kepala desanya S2. Ntar ada sekolah di desa situ yang kekurangan guru, dia bisa bantu. Dan yang pasti kalau kepala desa, aparat desanya berpendidikan yang makin tinggi, makin susah kan dibohongi. Karena makin melek aturan. Gitu. Ya. Bukan berarti saya bilang sekolah tahun depan, bukan. Tapi kalau boleh silahkan. Kenapa enggak? Nanti bagaimana rumahnya kita lihat sama-sama. Itu kan? Nanti kita bantu. Itu aja. Baik, kalau kita lihat Akademi Kerukunan ini sebagai kegiatan yang diinisiasi untuk mencapai poin ke-16 dalam SDGs desa, yakni desa damai dan berkeadilan. Kalau poin 16 dicapai sebenarnya sudah selesai. Kalau desa itu so damai, selesai. Biar 1 hari makan 2 kali, yang penting so damai. Ada yang 1 hari makan 3 kali tidak damai. Pilih mana ibu bapak? 1 hari makan 2 kali damai, atau 1 hari makan 3 kali tidak damai? Hah? Milih 2 kali damai. Karena kalau 3 kali tidak damai ini energi cuma form bakalai. Ya. Jadi ibu bapak yang hadir di sini wajib memberikan contoh bahwa desa kita bisa menjadi desa damai. Itu wajib. Dan kita akan lihat kesiapannya, nanti saya akan bicara di akhir terkait dengan replikasi modeling tadi. Ya. Sebagai forum yang diinisiasi untuk melacak akar dan asal-usul konflik desa. Karena nanti ibu bapak kan adalah menjadi agen akur ya, agen for peace di desanya ya, Pak Punco ya. Sebagai forum untuk memahami keterlibatan antara aktor, Pemdes, masyarakat, pihak ketiga luar desa, dan upaya pencapaian membahayakan desa. Kadang yang saya khawatirkan itu begini. Banu Roja hadir ya, teman-teman dari Banu Roja hadir. Contoh Banu Roja, damai ini hari ini. Oke? Karena belum terlalu maju. Saya takut kalau Banu Rojanya maju pesat akibat dengan pertaniannya, buah naganya misalnya, wisata religiusnya yang menarik untuk datang, maju nih. Otomatis perekonomiannya naik. Pertanyaan saya, apakah dia akan sedamai sekarang atau tidak? Ya, untuk itulah kenapa kita harus pakai akur. Kenapa harus kita siapkan? Karena kalau kita tidak siapkan, saat income desa meningkat, ekonomi naik, sumber konflik muncul. Karena yang semula buah naga ini mau laku berapa toran cuek, nggak ada masalah. Yang penting cukup, saya bilang tadi 2 kali tapi so damai. Tapi kalau dia sudah maju dan sudah bicara skala industri, akan jadi lain ceritanya. Bisa jadi baku tetangga bakal lain cuma gara-gara harga buah naga. Dan ketika itu sudah ada harga, yang semula tak ambil kamari 1 meter, 2 pohon dia punya patoran petana, orang kasih biar. Ketika ini so jadi doi, jadi lain.
sumber konflik. Itulah kenapa lewat Akur ini kita siapkan itu agar supaya kalau itu terjadi kita udah siap. Karena tujuan akhirnya kan ke sana. Kita akan tingkatkan kapasitas dari tiap-tiap desa yang menjadi mitra dan binaan UNG ini. Tetapi jangan sampai peningkatan kapasitas ternyata akan menghilangkan unsur-unsur kedamaian yang selama ini sudah dibangun. Gitu. Ini penting, bisa dipahami ya Ibu Bapak yang saya maksudkan. Ini penting untuk kita cermati bersama. Akur poin yang ketiga yaitu sebagai forum untuk mempertemukan masyarakat desa yang datang dari berbagai latar belakang untuk saling berdialog dan bersinergi dalam pencapaian agenda desa yang maju. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi kita sudah harus dialogkan nih dari awal. Sehingga apa yang menjadi kesepakatan itu yang dipegang. Gitu. Contoh. Tanah di kampus baru UNG dulu dijual 6.000, 10.000 per meter, nggak ada yang beli. Sekarang itu jadi sumber konflik. Karena nilainya udah naik. Dibangun kampus, harganya sekarang udah 350.000 per meter. Itu so tidak ada yang tanah. Sehingga yang terjadi apa? Gugat baku gugat. Jadi dulu orang di Jakarta pun anggap acuh punya tanah di situ. Karena nggak ada nilainya. Hari ini dorang bela-belain pulang Gorontalo untuk gugat. Itu yang saya analogikan tadi, Bu. Jadi jangan sampai kemajuan yang ingin kita ciptakan, kemajuan yang ingin kita wujudkan justru merusak sendi-sendi nilai kedamaian yang paling hakiki yang sebenarnya saat ini sudah kita bangun, sudah kita rasakan, sudah kita miliki. Makanya kenapa Akur ini penting. Agar supaya kita punya kesamaan mindset bahwasanya ini yang penting. Jadi kalau mau ditanya, daripada Banu Roja itu jadi maju, buah naganya luar biasa bernilai, masyarakatnya jadi lebih tinggi tingkat ekonominya, tapi jadi Pambakalae, lebih baik tidak usah maju. Lebih baik kayak sekarang aja. Saya cukup bicara terkait dengan, ya udah yang penting mereka beragam etnis, damai, aman, sejahtera, sudah. Tapi kan bukan itu tujuannya. Sekali lagi bukan itu tujuannya. Meskipun kita harus lebih rinci secara lebih lanjut, tapi dari sekitar 732 desa yang ada di Provinsi Gorontalo, terkait potensinya yang sudah dioptimalkan, itu belum menyentuh angka 40%. Nah jangan sampai naiknya 40% ke 70% dari optimalisasi potensi desa, itu menyebabkan gesekan, menyebabkan konflik, gara-gara kemajuan desa. Makanya kenapa sebelum desa ini kita majukan, Akur dulu yang kita luncurkan. Jadi mau maju kayak apa ke depan, tetap ingat kerukunan, kedamaian yang sudah kita bina, kita miliki sekarang, itu menjadi modal dasar. Sehingga itulah yang disebut terakhir sebagai forum untuk merebuskan model desa cinta, damai, dan rukun. Ternyata selesai dari saya. Habis. Pas 1 jam. Ya. 1 jam itu kalau kuliah di Pasca sama dengan 2 SKS. Ya. Dan saya senang sekali gitu. Saya itu tadi saya pikir tidak jadi ini kegiatan. Saya tanya. Tapi saya suruh cek terus dari 1:30 cek. Oh, belum Pak, mungkin Bapak bisa datang jam 2 lewat. Saya datang jam 2. Begitu saya lihat yang hadir saya jadi semangat. Gitu. Ya. Mungkin ini dari saya cukup ya. Bisa dipahami.